Selanjutnya kita akan masuk kepada worksheet atau neraca lajur. Worksheet atau neraca lajur ini adalah lembar kerja akuntansi berbentuk tabel seperti ini yang berisikan rincian mengenai keuangan perusahaan. Terdapat trial balance, debit kredit, adjustment journal, debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSP, debit kredit, income statement, debit kredit, dan balance sheet, debit kredit. Nah, untuk trial balance ini kita mengisinya diambil dari neraca saldo. Ini ya teman-teman. Nah, kita ambil dari sini. Oke, langsung saja saya pindahkan. Namun, saya cut saja supaya mempercepat durasi videonya ya. Nah, ini sudah saya masukkan ya teman-teman. Posisinya sesuai dengan neraca kita. Debit kreditnya. Nih, sesuaikan dengan ini. Oke, lanjut. Untuk adjustment journal. Karena masukannya cukup lama, jadi saya cut aja. Nanti saya perlihatkan kepada teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan ya teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat untuk penyesuaiannya. Ini. Nah, sudah ya. Nah, ini kan ada yang dua sisi seperti ini. Merchandise inventory-nya ada di debit dan juga ada di kredit. Ini kan debit, kredit, sama kayak income summary ada di kredit dan juga ada yang di debit. Nah, ini tetap kita masukkan dua-duanya seperti ini. Income summary-nya juga ini kita masukkan dua-duanya. Nah, di NSSP ini nanti baru kita jumlahkan. Oke, langsung saja. Cara mengisi NSSP ini, trial balance, debit atau kredit, kita tambah atau kita kurang dengan adjustment journal di debit ataupun kredit. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini sebenarnya kita isi semuanya teman-teman. Namun untuk mempermudah mengetahui perbedaannya, saya isi terlebih dahulu yang ada jurnal penyesuaiannya. Nah, nanti seperti kas dan account receivable ini kita isi terakhir saja. Oke, kita mulai dengan corporate debt. Di trial balance ada saldonya di kredit sebesar 1 juta. Adjustment di kredit ada Rp466.563. Maka kita jumlahkan kredit ditambah dengan kredit. Nih. Nah, didapatlah neraca saldo setelah penyesuaian untuk allowance corporate debt sebesar Rp1.466.563. Oke. Lanjut. Untuk merchandise inventory, caranya sama. Debit. Nah, ini kan debit juga. Kita tambah dengan debit. Nah, di sini ada kredit, lalu kita kurangi dengan kredit. Hasilnya segini. Untuk supplies, trial balance ada 6.725.000. Adjustment journal ada 5.426.000. Nah, saldo normal untuk perlengkapan ini terletak di debit. Maka untuk neraca saldo setelah penyesuaian pun debit. Ini kita kurang. Kenapa dikurang? Karena normal akun perlengkapan itu di debit, sedangkan adjustmentnya ada di kredit. Maka ia akan mengurangi di supplies debit, kita kurangi dengan supplies yang ada di kredit. Dapatlah hasilnya segini. Oke, untuk selanjutnya saya cut aja karena caranya sama ya teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan semuanya. Yang kas, yang tanpa penyesuaian pun sudah saya masukkan ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui apakah balance atau tidak, kita jumlahkan. Sudah balance, kita bisa lanjut untuk income statement. Nah, income statement ini atau laba rugi. Untuk income statement ini yang kita masukkan mulai dari kepala 4 saja teman-teman, karena ia pendekat laba rugi. Dan untuk kepala 1, 2, 3 ini masuk nantinya kepada balance sheet, karena ia merupakan pendekatan neraca. Oke, langsung saja. Namun sebelum itu, pengecualian untuk income summary ini, ia kepala 3, tapi masuknya kepada income statement. Ini pengecualiannya teman-teman. Nah, untuk saldonya pun tetap debit kredit yang kita masukkan. Jadi untuk mempermudah, langsung saja. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut, setelah income summary kita masukkan sales. Ini sesuai yang ini saja. Jadi untuk mempermudah kita salin saja teman-teman. Nah, begini. Sudah saya masukkan ya teman-teman untuk income statement. Nah, ini kan tidak balance. Nah, nanti ya kita masukkan yang neraca dulu biar teman-teman lebih paham. Oke, untuk neraca ini langsung saja kita masukkan. Saya cut saja. Nah, ini sudah saya masukkan ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk jumlahnya. Nah, ini kan posisinya tidak balance kan. Jadi untuk mencari, nah, kenapa ini profit? Ini sudah kelihatan sekali teman-teman, bahwasannya pendapatan kita lebih besar daripada beban yang kita miliki. Jadi langsung saja. Nah, di sini juga sama ini.
aset kita lebih besar daripada kewajiban yang kita miliki. Nah, jadi sudah pasti dia profit atau laba. Nah, untuk mencari nilainya, jumlah pendapatan kita ini kita kurangi dengan jumlah beban yang kita miliki. Ya. Untuk di sini juga sama. Jumlah aset tetap, aset kita kurangi dengan kewajiban. Dapatlah labanya Rp24.075.938. Ini untuk laba yang kita peroleh. Kalau seandainya teman-teman ininya tidak sama, berarti salah dan harus dicari ulang di mana kesalahannya. Oke, untuk ini kita jumlahkan, nanti dia akan balance. Nih, langsung saja kita tarik ke samping. Oke, nih sudah nampak teman-teman. Profit atau laba yang diperoleh oleh PD Bacterindis Dinda Mutiara pada periode Desember 2023 sebesar Rp24.075.938. Oke, worksheetnya sudah selesai. Nah, lanjut kita membuat laporan keuangan. Nah, karena worksheet kita sudah balance, maka ini akan sangat mempermudah laporan keuangan kita. Langsung saja kita salin-salin saja teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu adalah dokumen yang berisi informasi mengenai posisi keuangan perusahaan. Laporan yang saya muat terdiri atas income statement atau laporan laba rugi yang merangkum pendapatan, HPP atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold, dan beban-beban. Kemudian ada yang disebut dengan laporan perubahan modal atau capital statement. Nah, dan selanjutnya ada yang disebut dengan laporan neraca atau balance sheet. Langsung saja kita mulai kepada laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini merangkum pendapatan, biaya, dan laba rugi perusahaan dalam suatu periode. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk formatnya, di sini ada format pendapatan yang terdiri atas sales return, dan sales discount. Nah, oke, langsung saja kita buat. Ini bisa kita ambil dari worksheet atau neraca setelah penyesuaian. Nah, karena worksheet kita di sini sudah ada, jadi langsung saja sales ini. Selanjutnya ada sales return. Kita ambil nilainya dari worksheet sebesar 12.125.000. Sales discount juga demikian. Syaratnya sama seperti sales return. Oke. Nah, total ini langsung kita jumlahkan. Nah, ini kita zoomkan saja. Oke, ini yang sudah kita jumlahkan maka menjadi net sales atau penjualan bersih. Lanjut, mencari cost of goods sold. Caranya sama seperti yang tadi. Purchase. Kemudian ada freight in atau beban angkut. Ini kita jumlahkan ya teman-teman. Di samping sini saja biar nampak hasilnya nanti. Kita zoom saja. Oke, lanjut untuk purchase return, kita ambil dari worksheet kembali. Purchase discount juga sama. Nah, sudah dapat kan? Nah, untuk mencari net purchase, pembelian ditambah dengan freight in tadi, hasilnya kita kurangi dengan hasil dari purchase return ditambah purchase discount, maka didapatlah pembelian bersih. Oke, ini kita kurangi dengan dapatlah pembelian bersih kita sebesar Rp213.045. Barang tersedia untuk dijual. Caranya, tunggu dulu teman-teman. Di sini merchandise inventory ini ada ini persediaan awal. Kita ambil yang tanggal 1. Maaf ya teman-teman, saya lupa memasukkannya. Persediaan awal berarti ini kan, ini langsung kita masukkan. Nah, maaf teman-teman, saya lupa. Oke, kita lanjut lagi untuk barang tersedia untuk dijual ini. Merchandise inventory awal yang tadi tanggal 1 kita jumlahkan dengan net purchase atau pembelian bersih. Oke, dapatlah barang tersedia untuk dijual sebesar 222.170.000. Nah, merchandise inventory yang ini kita ambil yang akhirnya, yang merchandise inventory tanggal 31 Desember. Berarti yang ini kan, ini. Nah, untuk mendapatkan HPP atau cost of goods sold, caranya
sama dengan ini barang tersedia untuk dijual, kita kurangi dengan inventory akhir. Nah, dapatlah HPP kita sebesar Rp144.270.000. Nah, ini baru HPP. Lanjut untuk mencari laba kotor atau gross profit. Caranya sama dengan ini. Net sales ini kita kurangi dengan HPP. Dapatlah laba kotor kita 71.113.500. Nah, ini supaya kita tahu sebenarnya teman-teman, ini dikasih tanda kurung supaya nampak kalau yang kita kurangi yang mana. Tapi karena laptop saya tidak bisa tanda kurung, maka begini saja. Yang penting kita tahu hasilnya didapat dari mana. Nah, selanjutnya masih belum selesai. Ini baru laba kotor. Nah, untuk mencari laba bersih, semua beban-beban kita jumlahkan, kemudian nantinya hasilnya laba kotor tadi kita kurangi dengan semua beban yang kita miliki. Nah, ini langsung saja saya ambil, saya cut saja teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan semuanya. Langsung kita jumlahkan ya. Kita zoom saja. Dapatlah hasilnya segini. Nah, untuk mencari laba bersih, laba kotor ini kita kurang dengan total beban yang kita miliki. Nah, dapatlah laba bersih 24.075.938. Sama kan teman-teman, nih yang di worksheet. Nah, tandanya kita sudah betul. Nah, untuk expand ini, teman-teman jangan menambahkan plugin pula, sebab plugin kan sudah ada di cost of goods sold. Kalau teman-teman tambahkan lagi di beban, ia akan 2 kali kita kurangi, maka nantinya dia tidak akan balance. Oke, kita lanjut kepada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini sangat sederhana. Yang pertama, equity, laporannya terdiri dari equity, profit, withdrawing jika ada, dan kenaikan equity. Nah, dapatlah nanti equity Desember tanggal 31 ini teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama, equity ini kita ambil equity sebelum equity yang ada di worksheet. Nah, langsung kita ambil ini teman-teman. Nah, profit yang kita miliki kita ambil dari laporan laba rugi ini. Kemudian withdrawingnya kita ambil dari worksheet yang ini. Kemudian yang ini kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya, jika dia laba, maka withdrawing itu akan mengurangi laba, dan laba tersebut akan menambah modal. Namun, jika dia rugi, withdrawing akan menambah kerugian, dan kerugian tersebut akan mengurangi modal. Oke, ini kita jumlahkan. Laba kita kurangi dengan withdrawing atau pengambilan pribadi. Nah, jadi kenaikan equity kita sebesar Rp21.675.934. Untuk mendapatkan equity 31 Desember, maka ini kita jumlahkan. Karena kita berlaba, jadi kita tambahkan. Namun jika kita rugi, nah ini nantinya dikurangkan. Oke, inilah modal akhir pada 31 Desember 2023. Lanjut kepada laporan neraca. Laporan neraca berarti laporan yang menyajikan aset, liability, dan equity. Oke, langsung saja ini kita ambil dari worksheet. Boleh ya teman-teman, langsung. Di sini saya cut saja supaya mempercepat. Oke, ini sudah saya masukkan semuanya teman-teman. Ini kita ambil dari worksheet. Nah, ini aset tetap kita jumlahkan. Nah, dapatlah hasilnya segini. Dan ini aset lancar. Dan ini aset tetap, nilainya diambil dari worksheet, ini dijumlahkan. Kemudian untuk mendapatkan total aktiva, total aset lancar ini kita tambahkan dengan aset tetap. Dapatlah hasilnya Rp200.604.938. Kemudian untuk total pasifa ini ada liability dan equity. Liability ini terdiri atas akan payable, salaries payable, dan electric water payable. Ini diambil dari worksheet, kemudian kita jumlahkan. Nah, untuk equity ini bukan yang kita ambil, ini bukan yang dari worksheet ini lagi teman-teman, tapi untuk equity ini kita ambilnya dari laporan perubahan modal yang tadi, yang ini equity tanggal 31 Desember 2023. Nah, langsung saja kita jumlahkan total aktiva dan pasifanya seimbang. Oke, demikian untuk laporan keuangan. Kita akan lanjut kepada jurnal penutup.
Oke, kita akan lanjut kepada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun-akun sementara. Akun-akun sementara itu disebut juga sebagai akun nominal, yang terdiri dari pendapatan, beban, prive jika ada, dan satu lagi yang kita tutup itu laba atau rugi. Nah, untuk lebih jelasnya, cara menutupnya dengan menolkan akun nilai dari akun tersebut. Dengan cara yang normal akunnya berada di debit, kita pindahkan ke kredit. Dan yang normal akunnya di kredit, kita pindahkan ke debit. Sehingga nanti hasilnya akan nol setelah kita posting ke buku besar. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, yang perlu kita tutup yaitu akun pendapatan yang terdiri atas sales, kemudian purchase return, kemudian purchase discount. Nah, ini kan sales ini normal akunnya berada di kredit. Nah, sekarang kita tutup, pindah dia ke debit. Begitu pula dengan purchase return dan purchase discount. Normal akunnya di kredit. Nah, sekarang kita tutup, maka berpindah dia ke debit. Nah, untuk penutupnya, kita tutup kepada income summary. Nah, untuk nominalnya kita ambil dari worksheet juga boleh. Oke, sales. Nih. Kan normal akunnya di kredit nih. Nah, sekarang kita buat di debit karena iya kita tutup. Purchase return. Nih. Purchase discountnya ini 890. Nah, untuk nilai income summary-nya kita jumlahkan sales ditambah dengan purchase return ditambah dengan diskon atau dengan menggunakan rumus sum saja. Nah, beginilah cara menutup untuk income atau pendapatan yang terdiri atas sales, purchase return, dan purchase diskon. Kita tutup dengan income summary. Oke, selanjutnya kita akan menutup akun beban. Nah, akun beban ini kan normalnya berada di debit. Nah, sekarang kita tutup, maka dia akan berpindah ke sebelah kredit. Nah, selain itu, ada akun-akun sementara yang normalnya itu berada di debit, sehingga kita tutup dan dia berpindah kepada kredit. Ada itu sales return, sales discount, dan purchase. Oke, langsung saja. Untuk akun-akun beban, kita tutupnya ke income summary. Nah, ini teman-teman. Oke, akun-akun beban itu. Nah, ini sudah saya masukkan semua akun-akun nominal yang kita tutup dengan cara menolkannya. Nah, ini. Untuk nilainya kita ambil dari worksheet. Untuk sales selector yang pertama. Udah ya teman-teman. Untuk akun-akun beban ini kita tutupnya ke akun sementara income summary. Nilainya ini kita jumlahkan yang semua ini. Nah, oke. Lanjut yang perlu kita tutup karena kita ada prive. Lanjut kita tutup prive. Nah, cara menutup prive itu normalnya di debit, sekarang dia berpindah ke kredit. Nah, untuk debitnya kita gunakan equity. Mengapa equity? Karena prive itu mempengaruhi modal kita, di mana dengan adanya prive modal kita akan berkurang, dan modal kita berkurang itu di sebelah debit. Maka prive kita tutup kepada equity yang mengurangi modal kita. Oke. Selanjutnya, satu lagi yang perlu kita tutup adalah laba atau rugi. Nah, di sini karena kita berlaba, maka cara menutupnya, laba itu akan menambah kepada modal, dan modal kita akan bertambah di sebelah kredit. Dan laba atau rugi itu kita tutup kepada modal karena ia mempengaruhi modal. Jadi cara menutupnya, income summary atau ikhtisar laba rugi kita tutup kepada equity. Nah, gini teman-teman cara mengambil. Nah, untuk nilainya ini kita ambil sesuai berapa laba yang kita peroleh. Nah, ini langsung. Dan ia laba ini akan menambah modal, dan langsung kita. Jadi beginilah hasilnya untuk closing journal pada periode Desember 2023. Perlu diingat ya teman-teman, jika perusahaan kita laba, maka kita tutup kepada equity. Karena laba itu mempengaruhi equity. Dan posisi menutupnya, laba, ikhtisar laba atau rugi itu kita letakkan di debit dan kreditnya equity. Karena ia menambah laba. Namun, jika perusahaan kita mengalami kerugian, maka rugi itu akan mengurangi modal yang kita punya. Jadi menutupnya, di debit kita tulis equity dan di kreditnya income summary. Oke?
Dan withdrawing itu, mengapa kita tutup kepada modal? Perlu diingat bahwa withdrawing itu mempengaruhi modal, sebab withdrawing mengurangi modal yang ada, maka ditutuplah ia kepada modal. Nah, demikian untuk closing journal. Masuk kita kepada yang terakhir, yaitu post closing trial balance. Nah, sebelum masuk kepada post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan, kita harus memposting closing journal ini ke dalam buku besar. Nah, itulah sebabnya mengapa referensi ini belum ada terisi dari tadi. Sebab referensi ini akan kita isi setelah kita menutupnya ke dalam buku besar. Cara menutupnya pun sama seperti saya memposting penyesuaian tadi ke buku besar. Nah, bedanya ini untuk deskripsinya nanti akan diisi dengan keterangan closing journal, dan referensi di buku besarnya diisi dengan nama jurnal atau CJ nantinya, dan referensi ini akan terisi dengan nomor akun dari masing-masing akun ini. Oke, langsung saja saya contohkan salah satunya ya teman-teman. Nah, langsung saja saya contohkan untuk sales ya. Nah, langsung kita isi tanggalnya tanggal 31. Deskripsinya berarti closing journal. Nah, untuk referensinya berarti CJ. Oke. Kita lihat di closing journal, ini sales karena sudah kita tutup, letaknya di debit, maka kita sesuaikan pula saat posting buku besar, kita pindahkan ke debit. Sini. Nah, didapatlah hasil untuk sales karena sudah ditutup, maka saldonya pun menjadi 0. Dia harus 0 ya teman-teman, karena sudah kita tutup. Oke, kita lanjut kepada sales return. Saya cut aja teman-teman supaya mempercepat durasi dari videonya. Caranya sama, intinya harus 0 ya. Nah, ini sudah ya. Ini sales return juga sudah saya masukkan. Sales diskon juga sudah 0, purchase sudah 0, purchase return 0. Pokoknya hasil semuanya harus 0 ya teman-teman. Nih, bisa dilihat. Satu lagi tadi income summary. Income summary juga kita tutupkan. Nah, ia juga harus 0. Income summary kita, nah ini harus 0 ya teman-teman, harus 0. Kalau tidak 0 berarti teman-teman salah menutupnya. Oke. Dan ini juga referensinya sudah terisi. Setelah kita tutup satu, nah langsung kita isi referensinya dengan nomor akun supaya nantinya tidak terjadi kesalahan posting 2 kali. Oke. Setelah ini kita lanjut kepada neraca saldo setelah penutupan ya, di mana nah kita masuk kepada neraca saldo setelah penutupan atau yang istilah akuntansinya post closing trial balance. Nah, neraca saldo setelah penutupan ini adalah daftar semua akun neraca atau akun real atau akun permanen yang masih memiliki saldo. Dan ini nanti menjadi saldo awal di periode selanjutnya. Oke. Setelah selesai penutupan, maka kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Oke, langsung saja untuk akun-akunnya ini ya teman-teman, akun-akun real. Oke, langsung saja kita masukkan. Untuk cash sampai dengan ini kita ambil dari worksheet. Nah, untuk equity, kecuali equity, ini kita ambil dari laporan perubahan modal. Nah, ini karena kan ini yang sudah menjadi modal akhir kita tanggal 31 Desember. Selebihnya untuk ini akun kas, akun aset, akun kewajiban kita ambil dari worksheet saja. Oke, saya cut aja untuk mengurangi durasi videonya. Nah, ini sudah saya masukkan semuanya. Nah, untuk equity ini kita ambil dari laporan perubahan modal. Ingat ya teman-teman, diambil dari laporan perubahan modal yang ini, karena inilah modal akhir kita. Nah, oke. Inilah hasil akhir dari akun real atau akun permanen. Nah, ini menjadi nantinya saldo awal untuk siklus akuntansi yang baru kita di periode selanjutnya. Oke, selesai dalam siklus akuntansi. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Maaf jika saya masih banyak kesalahan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat dipahami oleh teman-teman yang menyaksikan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.